Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Afrian 015. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Aura Murni Sang Penarik Petaka. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kau yakin kondisimu aman untuk berkendara sejauh ini, Rian? Mukamu pucat sekali, seperti mayat hidup yang lupa dikubur. Suara itu terdengar jelas di telinga kananku, meski deru angin dan knalpot Vixen biruku menderu membelah jalanan aspal yang basah sisa hujan sore tadi. Itu bukan suara Via, istriku, yang sedang memeluk erat pinggangku di jok belakang. Itu suara Sinta. Berisik, gumamku pelan, nyaris tidak terdengar agar Via tidak curiga. Ini cuma masuk angin biasa, jangan melebih-lebihkan. Masuk angin katamu? Energimu bocor halus, Rian. Pertahanmu tidak setebal biasanya. Kalau ada yang iseng menyentilmu sekarang, kau bisa ambruk. Balas Sinta lagi. Aku melirik sebentar ke kaca spion. Tidak ada pantulan fisik Sinta di sana, tentu saja. Tapi mata batinku menangkap sosoknya yang melayang santai, tepat di samping motor yang melaju 60 km per jam. Rambut panjangnya yang hitam pekat berkibar melawan hukum fisika. Gaun merah darah yang biasa ia kenakan tampak menyala di tengah keremangan lampu jalan. Wajahnya cantik, teramat cantik untuk ukuran makhluk yang bukan manusia. Namun tatapan matanya setajam pisau bedah. Dia bukan jin sembarangan, dia pendampingku, sahabatku, dan mungkin satu-satunya makhluk astral yang berani memaki-maki aku saat aku berbuat bodoh. Fokus ke jalan, Mas, jangan melamun. Suara lembut Via menyadarkanku. Iya sayang, sebentar lagi sampai. Di belakang kami, atau lebih tepatnya menjaga punggung Via, duduk sosok besar yang membuat jok motor terasa jauh lebih berat bagi suspensi spiritualku. Adi Wilaga, sosok jin berbadan manusia kekar namun berkepala macan loreng. Dia duduk bersila melayang tepat di belakang Via. Matanya yang kuning menyala waspada menatap kegelapan di belakang kami. Via tidak tahu dia ada di sana. Dan lebih baik begitu. Malam ini adalah jadwal kunjungan ulang ke rumah sakit Harapan Bunda, bukan untuk program hamil seperti minggu lalu. Tapi kabar buruk datang dari Tante Ratna yang mendadak kolaps dan dirawat di bangsal Melati. Motor Vixen biruku berbelok memasuki gerbang rumah sakit. Hawa dingin langsung menyergap, bukan dingin AC atau udara malam, tapi dingin yang menusuk tengkuk. Rumah sakit selalu menjadi tempat yang ramai bagi orang sepertiku, tempat di mana harapan lahir dan keputusasaan mati. Tempat lalu lalang malaikat pencabut nyawa dan tempat berkumpulnya mereka yang tersesat mencari jalan pulang. Aku memarkirkan motor di area basement yang remang. Aroma oli bercampur bau apek selokan menyambut kami. Saat aku turun dari motor, kepalaku berdenyut hebat. Sinta benar, badanku rasanya tidak beres. Rasanya seperti ada beban 50 kg yang digantungkan di bahuku. Mas, kamu keringat dingin. Via menyentuh dahiku, tangannya hangat, kontras dengan kulitku yang sedingin es. Cuma butuh kopi nanti, ayo, kasihan Tante Ratna sudah menunggu. Kami berjalan menuju lift. Adi Wilaga berjalan di belakang Via, langkahnya tidak berbunyi secara fisik. Tapi setiap tapaknya membuat lantai semen basement bergetar di dimensi lain. Aura Adi Wilaga sangat protektif, membuat jin-jin kroco penunggu parkiran menyingkir ketakutan ke sudut-sudut gelap. Lift membawa kami ke lantai 3. Pintu terbuka dan aroma khas rumah sakit, campuran antiseptik, obat-obatan, dan sedikit bau amis darah yang tersamar langsung menusuk hidung. Ingatanku melayang ke beberapa hari lalu saat kami kesini untuk program hamil. Saat itu siang hari, tapi ketika kami melewati lorong penghubung antara gedung administrasi dan gedung rawat inap, aku merasakannya. Flashback singkat. Rian,
Kau rasakan itu? Sinta saat itu berbisik, nadanya waspada. Aku berhenti sejenak waktu itu. Di sebelah kanan kami ada sebuah lorong panjang yang lampunya sedikit berkedip. Tidak ada orang yang lewat sana. Lorong itu menuju ke gudang lama dan kamar jenazah darurat. Dari mulut lorong itu menguar asap tipis berwarna hijau lumut yang hanya bisa kulihat. Baunya busuk, seperti daging yang dibiarkan membusuk di bawah matahari selama seminggu. Adi Wilaga saat itu menggeram rendah. Ada yang lapar di sana, katanya dengan suara berat yang bergema di kepalaku. Via menarik tanganku. Mas, kenapa berhenti? Dokter kandungan sudah nunggu. Enggak, ayo. Jawabku cepat. Saat itu aku memilih mengabaikannya. Kami punya urusan penting untuk masa depan keluarga kami. Dan untungnya hari itu tidak terjadi apa-apa. Kembali ke masa kini. Tapi malam ini berbeda. Kami harus melewati persimpangan lorong itu lagi untuk menuju Bangsal Melati. Langkahku memberat saat kami mendekati persimpangan itu. Jaraknya masih 10 meter. Tapi kepalaku rasanya seperti dipukul palu godam. Sial, umpatku dalam hati. Rian, hati-hati. Sinta muncul tepat di depanku. Wajahnya menghadap ke arah lorong gelap itu. Tangannya sudah terkepal, kuku-kukunya memanjang, berubah menjadi cakar hitam legam. Dia jauh lebih kuat dari minggu lalu. Dia tahu kau datang. Siapa? Tanyaku dalam batin. Penjagal. Energinya kotor sekali dan kau sedang dalam kondisi terburukmu. Saat kami melintas tepat di depan mulut lorong itu, waktu seolah melambat. Suara langkah kaki perawat di kejauhan menghilang. Suara detak jantungku sendiri terdengar seperti dentuman drum perang. Dari kegelapan lorong aku melihat sepasang mata. Bukan mata manusia, itu adalah mata majemuk. Seperti mata lalat tapi berukuran bola basket. Bersinar merah keruh. Sosok itu bersembunyi di balik bayang-bayang pilar. Tapi aku bisa merasakan seringainya. Seringai yang lebar penuh gigi tajam yang tidak rapi. Telingaku berdenging hebat. Pandanganku berkunang-kunang. Mas, Via memekik kaget saat aku sempoyongan dan nyaris menabrak dinding koridor. Mas Rian, kenapa? Aku memegang kepalaku yang rasanya mau pecah. Adi Wilaga langsung melangkah maju, berdiri di antara kami dan lorong itu. Tubuh astralnya membesar, otot-ototnya menegang, dan kepalanya yang berbentuk harimau mengaum tanpa suara ke arah lorong. Auman yang membuat kaca jendela di dimensi astral bergetar. Sosok di lorong itu mundur sedikit, tapi aku bisa mendengar tawanya. Tawa yang terdengar seperti gesekan besi berkarat. Jangan berhenti di sini, cepat jalan, teriak Sinta. Dia mendorong bahuku. Dorongan spiritual yang cukup kuat untuk membuat tubuh fisikku bergerak maju. Aku memaksakan diri tersenyum pada Via, meski keringat dingin membasahi punggungku. Gak apa-apa Vi, cuma pusing sedikit, mungkin efek belum makan. Kami mempercepat langkah menuju Bangsal Melati. Tapi aku tahu aku sudah ditandai. Makhluk itu menginginkan sesuatu. Dan sialnya, aku tahu apa yang dia mau. Dia menginginkan energi murniku. Bagi makhluk kegelapan, seseorang dengan bakat spiritual bawaan sepertiku adalah hidangan wagyu bintang 5 dibandingkan manusia biasa yang hanya seperti nasi putih hambar. Bangsal Melati nomor 304. Tante Ratna terbaring lemah dengan selang infus menancap di tangannya. Ada beberapa saudara lain di sana, Om Budi, Sepupu Rina, dan Pak De Joko. Ruangan itu cukup luas, tapi terasa sesak bagiku. Rian, Via, sudah sampai, sapa Om Budi. Aku menyalami mereka satu persatu, berusaha menyembunyikan tanganku yang gemetar. Setelah basa-basi sebentar, aku duduk di sofa panjang di pojok ruangan. Via duduk di kursi sebelah ranjang, mengobrol pelan. Adi Wilaga berdiri tegak di sudut ruangan, tepat di belakang Via. Dia tidak duduk. Insting harimaunya siaga penuh. Dia tahu kita sedang berada di kandang musuh. Sementara itu Sinta duduk di sampingku di sofa. Dia tidak menatapku. Matanya terus mengawasi pintu masuk dan ventilasi udara. Dia mendekat. Aura ruangan ini berubah. Kau merasakannya? Aku mengangguk lemah. Udara di kamar 304 yang tadinya sejuk ber-AC berubah menjadi lembab dan berat. Bau amis darah yang samar tadi kini semakin kuat, bercampur dengan bau kapur barus. Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip sekali, 2 kali. Lampu rumah sakit ini memang sudah tua, celetuk Pak De Joko. Bukan, itu bukan karena tua. Aku melihat rembesan cairan hitam mulai menetes dari langit-langit.
tepat di atas posisiku. Cairan itu tidak jatuh ke lantai fisik, tapi menetes ke lantai spiritual, menciptakan genangan kegelapan yang meluas. "Rian, pertahankan kesadaranmu," teriak Sinta. Dia melompat berdiri. Tangannya kini memancarkan aura merah menyala. Tapi terlambat, serangan itu tidak datang dari fisik. Tiba-tiba rasa kantuk yang luar biasa menyerangku. Ini bukan kantuk biasa, ini adalah sirep. Semacam ilmu peniduran kuno tapi levelnya jauh lebih tinggi. Mataku terasa berat sekali, seolah kelopak mataku terbuat dari timah. "Vi," panggilku lirih. Via menoleh. Mas Rian?" Suara Via terdengar menjauh, pandanganku menggelap. Hal terakhir yang kulihat di dunia fisik adalah Via yang panik berlari ke arahku, dan Om Budi yang menepuk-nepuk pipiku. "Panggil suster, cepat panggil suster, Rian pingsan!" teriak seseorang, lalu gelap total. Namun kegelapan itu hanya berlangsung sesaat. Aku membuka mata, aku melihat tubuhku sendiri. Tubuh fisikku terkulai lemah di sofa. Wajahku pucat pasi. Via menangis sambil mengguncang bau tubuhku. Seorang perawat masuk dengan tergesa-gesa membawa tes tensimeter. "Sialan," umpatku. Aku berdiri tapi kakiku tidak menapak lantai. Aku dalam bentuk sukma. "Rian, di belakangmu!" teriakan Sinta menggema. Aku berbalik. Dinding di belakang sofa yang seharusnya tembok beton solid kini berlubang, berubah menjadi pusaran daging dan nanah yang berputar. Dari dalam pusaran itu muncul 3 lengan panjang yang kurus kering. Kulitnya abu-abu seperti kulit ikan mati, dengan jari-jari yang memiliki lebih banyak sendi daripada manusia normal. Tangan-tangan itu menyambar leher dan pinggang sukmaku. "Lepas!" Aku mencoba memukul, menyalurkan tenaga dalam. Pukulanku mengenai salah satu lengan itu. Lengan itu hangus sedikit, mengeluarkan asap, tapi cengkeramannya justru makin kuat. Kondisiku yang sedang sakit di dunia fisik membuat sukmaku lemah. Energiku hanya 30% dari biasanya. Sinta menerjang maju. Dia bergerak secepat kilat. Cakarnya menebas putus salah satu lengan yang mencengkeram leherku. Serak! Cairan hijau muncrat dari potongan lengan. Terdengar raungan marah dari balik pusaran. Namun sebelum Sinta bisa menebas lengan yang lain, telusin tentakel hitam muncul dari lantai, membelit kaki dan tubuh Sinta, membantingnya keras ke dinding astral. "Sinta, lari Rian. Jangan biarkan dia membawamu," teriak Sinta sambil meronta, membakar tentakel itu dengan api merahnya. Tapi aku tidak bisa lari. 2 lengan tersisa menarikku dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Aku terseret masuk ke dalam pusaran dinding itu. Pemandangan terakhir yang kulihat sebelum tertelan sepenuhnya adalah Adi Wilaga yang hendak melompat membantuku, tapi Sinta berteriak padanya, "Jangan, jaga Via. Makhluk ini juga mengincar Via. Jangan tinggalkan Via." Adi Wilaga berhenti di udara. Wajah harimaunya menyiratkan dilema besar, tapi dia mematuhi perintah itu. Dia kembali mendarat di belakang Via, membentuk perisai emas di sekeliling istriku. Dan aku pun terseret masuk ke dalam kegelapan lorong dimensi lain. Aku ditarik paksa melewati dimensi yang membingungkan. Rasanya seperti diseret di atas parutan kelapa. Sekelilingku bukan lagi rumah sakit yang bersih, tapi versi mimpi buruk dari tempat itu. Dindingnya terbuat dari kulit manusia yang dijahit kasar. Lantainya becek oleh darah dan cairan infus. Suara jeritan pasien yang sudah meninggal ratusan tahun lalu menggema, memantul-mantul di lorong tidak berujung ini. Makhluk itu melempar sukmaku ke sebuah ruangan besar yang menyerupai kamar operasi raksasa. Aku terguling di lantai yang dingin. Berusaha bangkit, aku memusatkan tenaga dalam ke telapak tangan. Cahaya putih kebiruan berpendar lemah. "Lemah, manis, murni." Suara itu datang dari segala arah. Di tengah ruangan di atas meja operasi yang berkarat, sosok itu akhirnya menampakkan wujud aslinya. Tingginya sekitar 3 meter, tubuhnya bungkuk. Kurus kering hingga tulang rusuknya menonjol tajam menembus kulit. Dia tidak mengenakan baju, tapi tubuhnya dililit oleh perban-perban kotor yang menyatu dengan daging. Kepalanya botak, penuh bisul yang meletup-letup. Tapi yang paling mengerikan adalah wajahnya. Dia tidak punya hidung, mulutnya vertikal memanjang dari dagu sampai ke dahi, penuh dengan gigi jarum yang berputar. Dan matanya lusinan mata hasil curian dari korbannya, tertanam acak di bahu dan dadanya. Semuanya berkedip menatapku. Ini adalah sang pengumpul, sosok penunggu lorong yang sudah ada di sana sejak rumah sakit ini dibangun di atas bekas tanah pembantaian zaman kolonial.
Kau punya aura yang enak, desisnya. Lidahnya yang panjang dan bercabang menjulur keluar, meneteskan liur asam yang mendesis saat mengenai lantai. Jangan harap kau bisa memakanku, bangsat, geramku. Meski takut, aku tidak boleh menunjukkannya. Rasa takut hanya akan membuatnya makin kuat. Aku memasang kuda-kuda. Aji Braja Musti, teriakku dalam batin. Tanganku memadat seolah dilapisi besi baja spiritual. Aku melompat melancarkan pukulan telak ke arah dada makhluk itu. Bam! Pukulanku mendarat. Sosok itu terhuyung ke belakang. Beberapa mata di dalamnya pecah meledak. Tapi dia hanya tertawa. Sebuah tangan raksasa muncul dari punggungnya. Tangan tambahan yang terbuat dari kumpulan alat medis tajam, gunting bedah, pisau skalpel, dan jarum suntik raksasa. Tangan itu menghantamku. Ces! Aku terpental menabrak troli obat-obatan. Rasanya sakit sekali. Di dunia astral, rasa sakit itu menyerang langsung ke jiwa. Jika aku mati di sini, tubuhku di bangsal sana akan mati, otak atau koma selamanya. Sakit. Bagus. Rasa sakit memurnikan jiwa, ucapnya sambil berjalan mendekat. Langkah kakinya berat. Setiap langkah meninggalkan jejak hitam. Dia mengangkat tangan medisnya, siap menancapkan jarum raksasa ke dadaku untuk menyedot sukmaku sampai kering. Aku mencoba bangkit, tapi tenagaku terkuras habis akibat serangan tadi. Via, maafkan aku, bisikku putus asa. Tepat saat ujung jarum itu berjarak 1 inci dari mataku, sebuah ledakan merah mengguncang ruangan operasi itu. Bam! Pintu besi ruangan itu meledak hancur berkeping-keping. Debu astral mengepul. Dari balik debu, sesosok bayangan melesat dengan kecepatan supersonik. Tangan medis makhluk itu putus seketika, terpotong rapi. Potongan tangan besi itu jatuh berdenting di lantai. Sang pengumpul meraung kesakitan. Cairan hitam menyembur dari bahunya yang buntung. Di hadapanku berdiri Sinta, tapi kali ini penampilannya berbeda. Dia tidak lagi mengenakan gaun merah anggun. Tubuhnya kini dibalut zirah perang kuno berwarna merah darah dengan ukiran emas yang rumit. Rambutnya menyala seperti api. Di tangannya dia memegang sebilah pedang panjang berlekuk, seperti keris raksasa yang memancarkan aura panas luar biasa. Matanya tidak lagi hitam, tapi merah total tanpa pupil. Berani menyentuh milikku. Suara Sinta bukan lagi suara wanita biasa. Suaranya bergema ganda, berat dan menakutkan, seperti suara Dewi Kematian. Akan kucincang kau sampai ke inti atommu. Sinta menoleh padaku sekilas. Tatapan merahnya melembut sedikit. Bangun Rian, jangan jadi beban. Kita habisi sampah ini bersama. Kata-kata itu memicuku. Adrenalinku melonjak. Aku memaksakan diri berdiri. Rasa sakit kuubah menjadi amarah. Sang pengumpul meregenerasi tangannya dengan cepat. Daging dan besi tumbuh kembali dengan menjijikan. Jin pelacur, beraninya kau. Maju kau monster jelek, tantang Sinta. Pertarungan pun pecah, dan ini bukan pertarungan silat indah. Ini pembantaian brutal. Sinta melesat maju, pedangnya menari menciptakan jaring-jaring cahaya merah. Dia menebas kaki makhluk itu, membuatnya jatuh berlutut. Sang pengumpul membalas dengan muntahan ribuan jarum dari mulut vertikalnya. Perisai gaib. Aku melompat ke depan Sinta, membentangkan tangan. Dinding energi transparan muncul, menahan hujan jarum itu. Bagus Rian, puji Sinta. Dia menggunakan bahuku sebagai tumpuan lompatan. Dia melenting ke udara, berputar seperti gasing maut, dan menghujamkan pedangnya tepat ke puncak kepala botak makhluk itu. Cep! Pedang itu menancap dalam. Makhluk itu menjerit dengan suara frekuensi yang tinggi yang membuat telingaku berdarah. Dia mengamuk, mengibaskan tubuhnya. Sinta terlempar tapi dia mendarat dengan anggun di dinding. Belum mati juga. Rian, kunci pergerakannya. Aku akan siapkan serangan pamungkas. Oke. Aku memusatkan sisa-sisa tenagaku. Aku tidak punya senjata tajam, tapi aku punya ilmu rantai bumi. Aku menghentakkan kaki ke lantai. Wahai akar bumi, belenggu dia. Dari lantai yang retak muncul rantai-rantai cahaya kuning yang melilit kaki, tangan dan leher sang pengumpul. Rantai itu mendesis membakar kulit makhluk itu. Lepaskan. Dia meronta hebat, kekuatannya gila. Rantai cahayaku mulai retak. Aku akan memakan kalian berdua. Tahan sebentar lagi Rian, teriak Sinta. Dia melayang di udara, kedua tangannya mengangkat pedang tinggi-tinggi. Aura merah di sekelilingnya memadat, membentuk bayangan naga api raksasa di belakangnya. Pecah.
Darah menetes dari hidung sukmaku karena memaksakan tenaga. Satu persatu rantai putus. Makhluk itu berhasil membebaskan satu tangannya dan hendak menyambar tubuhku. Mati kau. Sinta melesat turun seperti meteor. Tebasan neraka merah. Pedangnya menebas vertikal dari ubun-ubun sampai ke pangkal paha makhluk itu. Gerakannya begitu cepat hingga udara astral seolah terbelah. Hening sejenak. Tubuh sang pengumpul terdiam kaku. Garis cahaya merah muncul membelah tubuhnya. Lalu, krak. Tubuh raksasa itu terbelah menjadi dua bagian simetris. Tidak ada darah yang keluar, melainkan api hitam yang membakar kedua belahan tubuh itu hingga menjadi abu. Jeritan terakhirnya tertahan di tenggorokan yang sudah terbelah. Abu hitam itu kemudian tersedot ke lantai dan menghilang. Aura menekan yang menyesalkan itu perlahan sirna. Sinta mendarat di lantai. Zirah pedangnya memudar, kembali menjadi gaun merah biasa. Dia terengah-engah, pedangnya lenyap. Dia langsung berlari ke arahku dan jatuh terduduk. Rian, kau tidak apa-apa? Wajah khawatirnya kembali. Dia memegang wajahku, memeriksa aliran energiku. Aku oke, cuma lelah sekali. Terima kasih Sin, kau keren sekali tadi. Sinta tersenyum tipis, rona merah muncul di pipinya yang pucat. Simpan pujianmu. Kita harus segera kembali. Tubuhmu di sana sedang kritis. Kalau terlalu lama kau bisa gagal jantung. Via, bagaimana Via? Adi Wilaga masih bertahan, tapi aura makhluk tadi memancing jin-jin liar lain mendekati bangsal. Kita harus bantu Adi. Sinta membantuku berdiri. Pegang tanganku, aku akan mentransfer sedikit energiku supaya kau kuat menyeberang balik. Aku menggenggam tangannya, arus hangat mengalir ke tubuhku, mengisi ulang baterai spiritualku yang nyaris kosong. Ayo pulang. Kami melesat keluar dari ruang operasi neraka itu, terbang kembali melewati lorong daging menuju cahaya putih di ujung sana, pintu menuju dunia fisik, menuju bangsal melati di mana istriku sedang menangis menunggu suaminya kembali. Tapi aku tahu, ini belum benar-benar berakhir. Para pengikut makhluk tadi pasti sedang mengerumuni bangsal sekarang. Adi Wilaga butuh bantuan. Dan aku, Rian, beserta Sinta siap untuk ronde kedua. Kami melesat melewati lorong dimensi. Cahaya terang dari dunia fisik kamar rawat inap 304 sudah terlihat di ujung sana. Rasanya seperti penyelam yang kehabisan nafas dan akhirnya melihat permukaan air. Aku sudah bisa mendengar suara tangisan Via yang memanggil namaku. Sedikit lagi Rian, tahan. Seru Sinta sambil mengeratkan genggamannya di tanganku. Namun tepat ketika ujung kaki hendak menyentuh batas dimensi fisik, sebuah kait besi berkarat melesat dari kegelapan di bawah kami. Kait itu menembus betis sukmaku. Ah! Jeritanku memecah keheningan lorong dimensi. Rasa sakitnya bukan main, seperti disiram timah panas langsung ke tulang. Rian, Sinta berbalik, matanya membelalak horor. Dari kegelapan di belakang kami, tempat yang seharusnya sudah kosong karena musuh sudah musnah, muncul gumpalan-gumpalan asap hitam pekat. Asap itu memadat, menyatu kembali dengan serpihan daging busuk, nanah, dan besi tua. Sang pengumpul belum mati, dia justru berevolusi. Kalian pikir kematian bisa menghentikanku di rumahku sendiri? Suaranya kini berlapis-lapis, seperti ratusan orang berteriak bersamaan dalam sebuah goa. Wujudnya berubah, dia bukan lagi raksasa bungkuk berkaki dua, kini bagian bawah tubuhnya menyatu dengan tumpukan bangkai dan peralatan medis rusak, membentuk tubuh seperti laba-laba raksasa dengan kaki-kaki dari tiang infus tajam. Kepalanya membelah menjadi tiga, masing-masing menyiringnya lebar. Sinta, dia menyerap energi residu rumah sakit. Aku mencoba menendang kait di kakiku, tapi tenagaku habis. Lepaskan dia, bangsat. Sinta menebas kait itu dengan pedangnya, tapi kali ini besinya sekeras berlian. Pedang Sinta terpental. Sang pengumpul menarik kait itu dengan kasar, melempar kami berdua keluar dari lorong dimensi, bukan ke dalam tubuh fisikku, tapi terhempas keras ke lantai astral bangsal melati. Brak! Kami jatuh berguling di tengah ruangan 304. Pemandangan di bangsal melati dalam penglihatan mata batinku benar-benar chaos. Di dunia nyata, para kerabatku sedang panik. Suster-suster berlarian membawa tabung oksigen. Via menangis histeris sambil memeluk tubuh kakuku yang mulai kejang-kejang. Monitor detak jantung berbunyi tidak beraturan. Tapi di dunia astral ini adalah zona perang. Dinding ruangan dipenuhi ratusan jin kerdil berwarna abu-abu, para keroco pengikut sang pengumpul. Mereka bergelantungan di plafon, mencakar-cakar perisai emas yang dibuat Adi Wilaga.
Adiwilaga sendiri tampak kewalahan. Sosok manusianya yang berkepala macan sudah penuh luka cakaran. Dia mengaum, menghantam 3 jin sekaligus dengan tangan kosong hingga hancur menjadi debu. Tapi 10 jin lainnya datang menggantikan. "Bantu Adi, lindungi Via," teriakku pada Sinta sambil menyeret kakiku yang terluka parah. Sang pengumpul merayap masuk menembus dinding. Ukurannya memenuhi separuh ruangan. Aura busuknya membuat nafas terasa sesak. "Akan kulahap wanitamu dulu, baru kau," desis salah satu kepala sang pengumpul. Mendengar ancaman itu ditunjukkan pada Via, Sinta meledak. Rambut hitamnya berubah menjadi putih perak yang menyilaukan. Gaun merahnya robek, digantikan oleh aura api biru yang membakar. Ini adalah wujud Bairawi, sisi perusak dari Sinta yang jarang sekali dia keluarkan karena sangat menguras energi. "Kau tidak akan menyentuhnya." Sinta menerjang tanpa senjata. Dia menggunakan tangan kosongnya. Dia menangkap salah satu kaki tiang infus sang pengumpul. Dan dengan teriakan yang menggertakkan jiwa, dia mematahkan kaki besi setebal paha manusia itu. Sang pengumpul meraung, tapi dia membalas dengan menyemburkan cairan asam hijau dari mulut tengahnya. Sinta tidak menghindar. Dia membiarkan asam itu membakar kulit astralnya demi bisa mendekat dan merobek wajah makhluk itu. Pertarungan menjadi brutal dan primitif. Sinta mencabik, menggigit, dan memukul dengan kebuasan yang melebihi binatang liar. Darah hitam dan cairan hijau muncrat membasahi lantai astral. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Para keroco mulai mengeroyok Sinta. Mereka menggigit punggung dan kakinya, menahannya agar sang pengumpul bisa melancarkan serangan fatal. Aku mencoba bangkit, memaksakan tenaga dalam inti matahari, tapi tubuh sukmaku berkedip-kedip transparan. Ikatan dengan tubuh fisikku melemah. Aku sekarat. "Mas Rian, bertahanlah." Aku mendengar jeritan batin Adiwilaga. Sang macan itu melompat menghadang tentakel yang mengarah ke Via, membiarkan punggungnya sendiri tertusuk demi melindungi istriku. "Sial, apakah ini akhirnya?" pikirku. Pandanganku mulai kabur. Aku melihat Sinta terlempar menabrak lemari, dikerumuni puluhan jin kerdil yang menggigitnya. Dia berteriak frustasi, air mata darah mengalir di pipinya. Di tengah keputusasaan itu, pintu kamar rawat inap tiba-tiba terbuka dengan keras. Brak! Semua orang di ruangan, Om Budi, Tante, Suster, bahkan Via menoleh kaget. Seorang kakek tua mengenakan jaket kulit lusuh yang kebesaran, celana kain hitam lawas dan peci masuk dengan tergesa-gesa. Namun karena lantai yang baru dipel, kakinya terpleset. Brak! Aduh biung, lantai rumah sakit kok licin kayak omongan politisi. Umpat kakek itu sambil mengusap pantatnya. Itu Mbak Margono, guruku. Siapa bapak ini? Maaf, jam besuk sudah habis dan ini sedang darurat, bentak seorang suster. Mbak Margono tidak peduli. Dia berdiri membenarkan letak pecinya. Lalu matanya yang jenaka tiba-tiba berubah tajam saat menatap ke arah sudut ruangan, tempat di mana sukmaku terkapar dan tubuh fisikku kejang. Waduh, telat sedikit saja sudah jadi perkedel muridku ini. Tanpa permisi, Mbak Margono melangkah lebar menuju ranjangku. Mikir-mikir, ini bukan epilepsi, ini kesurupan massal level kecamatan, serunya sambil menyingkirkan Om Budi yang menghalangi. Di mata batinku aku melihat aura Mbak Margono yang luar biasa silau. Saat dia melangkah, dua sosok bayangan keluar dari punggungnya. Endra Suta, Ningrum, bereskan sampahnya, jangan sisakan satupun. Aku mau ngopi tenang habis ini, perintah Mbak Margono. Dua sosok itu melesat keluar. Endra Suta adalah sosok jin muslim yang cukup tangkas dalam membasmi jin-jin kroco. Berkulit putih bersih dengan membawa pedang yang menyala bara api. Wajahnya tenang namun memberikan rasa ketakutan bagi jin hitam yang menatapnya. Ningrum adalah sosok wanita ahli dengan panahnya. Cantik namun mengerikan. Selendang hijaunya melayang-layang, tapi ujung selendang itu setajam silet. Siap, laksanakan Doro. Suara Endra Suta menggelegar. Endra Suta langsung menerjang kerumunan keroco yang mengeroyok Sinta. Bam! Sekali ayun pedangnya, 15 jin kerdil hancur lebur menjadi asap. Minggir Sinta, biar aku turut membantumu mengatasi masalah ini, seru Endra Suta sambil tertawa menikmati pertempuran. Sementara itu Ningrum melesat ke arah sang pengumpul. Dia menari dengan anggun, selendangnya memanjang dan melilit kaki laba-laba monster itu. Tarian maut, bisik Ningrum. Dia menarik selendangnya. Sat. 3 kaki sang pengumpul terpotong rapi seketika. Di
Di dunia fisik, Mbah Margono sudah berdiri di samping kepalaku. Dia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan botol kecil berisi minyak misik hitam, lalu mengoleskannya ke jempol tangannya. "Tahan ya, Le. Rasanya kayak di setengah tawon endas," bisik Mbah Margono ke telinga tubuh fisikku. Dia menekan jempolnya kuat-kuat ke titik di antara kedua alisku. Cakra Ajna. "Balik Sukma, Rogo Sentosa." Di dunia astral aku merasakan sensasi seperti disambar petir, tapi petir yang menyegarkan. Energi emas murni mengalir deras dari jempol Mbah Margono masuk ke tubuh fisikku, lalu memancar keluar mencari sukmaku yang terkapar. Luka di betis astralku menutup seketika. Warna tubuhku yang transparan kembali padat dan bercahaya putih terang. Rasa sakit hilang, digantikan oleh kekuatan yang meluap-luap. Rasanya seperti baru minum 10 gelas kopi espresso dicampur bensin pesawat tempur. Aku membuka mata, astralku lebar-lebar. "Terima kasih, Mbah." Aku berdiri tegak. Sinta yang kini sudah dibebaskan oleh Endra Suta melayang mendekatiku. Wujudnya kembali ke gaun merah, tapi matanya masih menyala penuh dendam. "Rian, kau sudah pulih?" tanyanya, napasnya memburu. "Lebih dari pulih, ayo kita selesaikan bajingan itu." Kami berempat, aku, Sinta, Endra Suta, dan Ningrum, kini berdiri sejajar menghadap sang pengumpul yang sedang meraung kesakitan karena kakinya dipotong Ningrum. Adi Wilaga masih setia menjadi benteng terakhir di depan Via. "Endra Suta, Ningrum, tahan kaki-kakinya. Sinta, kau hancurkan pertahanan kepalanya. Aku akan masuk ke jantungnya." Perintahku. Entah kenapa energi Mbah Margono membuat otakku berpikir taktis dengan sangat cepat. "Laksanakan," jawab mereka serempak. Endra Suta melompat tinggi. Gada besinya menghantam punggung sang pengumpul, memaksanya tiarap mencium lantai. "Duduk manis kau jelek." Ningrum melilitkan selendangnya ke leher ketiga kepala monster itu, menariknya kencang hingga lidah mereka menjulur. Sinta melesat bagaikan peluru merah. Dia memadatkan seluruh energinya ke ujung kuku jarinya, cakra penembus jiwa. Dia menghujamkan tangannya ke dada makhluk itu, merobek lapisan daging busuk dan tulang besinya, membuka jalan bagiku. "Sekarang, Rian." Aku memusatkan seluruh energi emas pemberian Mbah Margono ke tangan kananku. Cahayanya begitu terang hingga seisi ruangan astral menjadi putih silau. Ini bukan lagi ilmu spiritual biasa. Ini adalah murni energi penghancur kejahatan. "Untuk istriku." Dan aku melesat masuk ke dalam rongga dada sang pengumpul yang terbuka. Di sana ada sebuah bola hitam berdenyut, jantung dari segala kejahatan makhluk ini. Aku menggenggam bola hitam itu erat-erat. Panas dan dingin bercampur jadi satu. "Musnah kau." Aku meremas bola itu dengan sekuat tenaga sambil meledakkan energi dari dalam. Ledakan cahaya emas menghancurkan tubuh sang pengumpul dari dalam keluar. Tidak ada teriakan, tidak ada sisa. Tubuhnya meledak menjadi partikel-partikel cahaya debu yang langsung lenyap di udara. Para jin keroco yang melihat tuannya musnah langsung menjerit ketakutan dan lari terbirit-birit menembus tembok. Tapi Endra Suta sempat melempar gadanya yang berputar seperti bumerang, menghabisi sisa-sisa mereka. Hening, bangsal melati kembali tenang secara spiritual. Bau busuk hilang, digantikan aroma bunga melati dan minyak misik Mbah Margono. Aku melayang turun, nafas tersengal tetapi lega. Aku menatap Sinta, Endra Suta, Ningrum, dan Adi Wilaga. Kami menang. Perlahan pandanganku memutih, tarikan gravitasi tubuh fisikku terasa sangat kuat. "Kembalilah, Le. Istrimu menunggu." Suara Mbah Margono menggema di kepalaku. Aku tersentak bangun di sofa. Aku menghirup udara rakus, seolah baru keluar dari dalam air. Keringat membanjiri sekujur tubuhku, jantungku berdetak kencang tapi stabil. Rasa pusing itu hilang total. "Mas Rian." Via langsung memelukku erat, tangisnya pecah. "Ya Allah mas, aku takut banget." Aku merasakan kehangatan tubuh Via. Nyata, aku kembali. Aku melihat sekeliling suster sedang membereskan alat tensi dengan wajah bingung. Aneh, tensinya normal lagi, padahal tadi drop sekali. Dan di sampingku Mbak Margono sedang duduk santai sambil mengunyah permen karet. Dia mengedipkan sebelah matanya padaku. "Sudah siuman toh? Makanya kalau mau pingsan jangan di rumah sakit. Biayanya mahal, mending di warung kopi." Celetuk Mbak Margono santai. Aku tersenyum lemah menatap ke arah sudut ruangan. Di sana samar-samar aku melihat Sinta tersenyum manis sambil menyandarkan punggung di dinding. Tampak kelelahan tapi puas.
Di sebelahnya Endra Suta dan Ningrum mengangguk hormat sebelum menghilang kembali ke dimensi gaib. Dan Adiwilaga, sang harimau setia, masih duduk tegap di belakang Via, memastikan tidak ada satupun nyamuk pun yang berani mendekat. "Makasih mbah." "Alah, besok traktir sate kambing 2 porsi impas," jawab Mbak Margono sambil menepuk lututku. "Wes, ayo pulang. Tempat ini sudah bersih, tapi hawanya masih nggak enak buat istrimu. Bahaya untuk Jabang." Nggak jadi." Malam itu berakhir dengan kemenangan. Tapi aku tahu, selama aku memiliki bakat ini dan selama darah manis ini mengalir di tubuhku, pertarungan seperti ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Tapi setidaknya aku tahu, aku tidak sendirian. Ada Via, ada Sinta, ada Mbak Margono, dan para penjaga gaib yang siap mengubah rumah sakit manapun menjadi medan perang demi melindungi keluarga kami. Jalanan aspal basah memantulkan cahaya lampu merkuri berwarna oranye saat Yamaha Vixen biru itu melaju membelah malam. Suara mesin motor menderu stabil, memecah keningan jalan raya yang mulai lengang. Aku, Rian, fokus menatap jalan di depan. Tubuhku lelah luar biasa. Meski energi Mbak Margono telah memulihkan sukmaku, sisa-sisa trauma fisik akibat ditarik paksa ke dimensi lain masih terasa di persendian. Di belakangku, Via memeluk erat pinggangku. Kepalanya bersandar di punggungku. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang perlahan mulai tenang setelah guncangan hebat di rumah sakit tadi. Sementara itu, di sisi kiri motor melayang sosok wanita cantik bergaun merah yang kini tampak sedikit kusam. Sinta. Dia tidak terbang dalam posisi siaga tempur seperti biasanya. Dia melayang sejajar dengan helmku. Tatapan matanya yang biasanya tajam dan garang kini berubah menjadi tatapan sendu yang tidak pernah ia perlihatkan kepada siapapun, bahkan kepadaku. Malam ini Sinta diam 1000 bahasa. Tidak ada komentar sarkas tentang cara menyetirku, tidak ada omelan tentang kesehatanku, hanya diam. Namun di alam batin yang terhubung antara kami, aku bisa merasakan gejolak emosi yang meluap-luap dari dirinya. Sebuah perasaan campur aduk antara ketakutan, kelegaan, dan kesedihan yang mendalam. Sinta menatap profil wajahku dari samping. Dalam penglihatan astralnya, dia melihat sisa-sisa energi emas di tubuhku, namun dia juga masih melihat bayang-bayang kematian yang tadi nyaris merenggutku. Hampir saja. Batin Sinta bergetar. Suaranya tidak dia proyeksikan padaku. Dia hanya berbicara pada dirinya sendiri, pada angin malam yang dingin. Ingatannya melayang mundur ke 25 tahun yang lalu. Saat itu, dia hanyalah entitas energi yang ditugaskan oleh leluhur untuk menjaga seorang bayi merah yang baru lahir. Dia ingat tangisan pertamaku. Dia ingat bagaimana tangan mungil bayi itu secara tidak sengaja menggenggam jari telunjuk astralnya. Dan anehnya bayi itu bisa merasakannya dan tersenyum. Sejak saat itu, Sinta bukan lagi sekedar penjaga warisan leluhur. Dia melihat Rian tumbuh. Dia melihat Rian belajar berjalan dan jatuh dari sepeda, menangis saat putus cinta pertama kali, hingga tumbuh menjadi pemuda tangguh yang memiliki kepekaan spiritual tinggi. Tanpa sadar, seringnya interaksi dan kedalaman koneksi batin mereka menumbuhkan sesuatu yang terlarang bagi bangsanya. Rasa itu bukan rasa hormat bawahan pada tuannya. Sama sekali bukan. Sinta tidak pernah memanggil Rian dengan sebutan tuan atau gusti, karena baginya Rian adalah setara. Rian adalah sahabatnya dan jauh di lubuk hati entitasnya yang abadi, Rian adalah kekasih yang tidak akan pernah bisa ia miliki. Motor melambat saat melewati lampu merah. Sinta melayang turun sedikit, kakinya yang tidak menapak tanah seolah berjalan di udara di samping motor. Dia melihat tangan Via yang melingkar erat di perutku. Ada cincin pernikahan melingkar di jari manis Via. Benda logam sederhana yang menjadi tembok pemisah abadi antara dunia Sinta dan duniaku. Perasaan cemburu itu ada, selalu ada, menusuk halus seperti jarum di ulu hatinya. Namun rasa cemburu itu tertutup oleh rasa syukur yang lebih besar. Syukur bahwa Rian masih bernafas. Andai aku terlahir dari tanah liat, bukan dari nyala api. Bisik hati Sinta, sebuah pengandaian yang ia tahu adalah kemustahilan besar. Dalam benaknya berputar skenario-skenario indah yang menyakitkan. Dia membayangkan dirinya adalah manusia biasa. Dia membayangkan duduk di jok belakang Vixen itu, memeluk Rian dengan tangan yang hangat dan nyata. Bukan tangan dingin astral. Dia membayangkan menyambut Rian pulang kerja, membuatkan kopi hitam yang Rian suka, dan menua bersama hingga rambut memutih dan kulit keriput.
Tapi realita menamparnya keras. Dia adalah jin, umurnya bisa ribuan tahun. Sementara Rian, manusia rapuh yang hidupnya sekejap mata dalam ukuran waktu semesta. Rian akan menua, melemah dan mati. Sementara Sinta akan tetap cantik, tetap muda, dan sendirian menyaksikan makam Rian berlumut. Tadi di ruang operasi, dimensi lain itu, saat melihat Sukma Rian nyaris ditarik oleh sang pengumpul, Sinta merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan selama ratusan tahun hidupnya. Itu bukan ketakutan gagal tugas, itu ketakutan kehilangan separuh jiwanya. Saat dia mengamuk menjadi wujud Bairawi, itu bukan karena perintah tugas, itu adalah amukan seorang wanita yang pasangannya diganggu. Brutalitas serangannya tadi adalah manifestasi dari rasa cintanya yang posesif dan protektif. Adi Wilaga yang duduk diam bersila di belakang Via sepertinya menangkap gelombang kesedihan Sinta. Sang macan membuka mata kuningnya menatap Sinta sejenak, lalu mengangguk pelan penuh hormat. Adi tahu, semua makhluk pendamping di sekitar Rian tahu bagaimana perasaan Sinta yang sebenarnya. Tapi mereka memilih diam, menghormati privasi sang ratu jin tersebut. Kau tidak perlu cemas nih Mas Sinta. Suara berat Adi Wilaga akhirnya terdengar lewat telepati, sangat pelan agar Rian tidak sadar. Tuanya aman, kita semua menjaganya. Sinta menoleh tersenyum kecut kepada Adi. Bukan soal aman Dik, tapi soal betapa rapuhnya dia. Manusia, mereka sangat mudah rusak. Dan aku benci merasa tidak berdaya seperti tadi. Motor kembali melaju, angin malam semakin dingin. Rian sedikit menggigil. Melihat itu Sinta tanpa sadar merapatkan dirinya ke sisi kiri Rian. Dia melebarkan aura merahnya, bukan untuk membakar musuh, tapi untuk menciptakan selimut hangat tidak kasat mata di sekitar tubuh Rian. Dia membagi energi panas tubuhnya agar Rian tidak masuk angin. Cukup begini, cukup Sinta dalam hati. Matanya kembali berkaca-kaca menatap wajah samping Rian yang lelah. Aku tidak bisa menjadi istrimu, aku tidak bisa memberimu anak, aku tidak bisa menemanimu makan siang di dunia nyata, tapi... Sinta mengepalkan tangannya, tekadnya membulat, sekeras berlian. Tapi aku akan pastikan tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini, baik itu iblis, demit, siluman atau dewa sekalipun, yang boleh menyentuh ujung rambutmu dengan niat jahat. Selama aku ada, kau tidak akan pernah bertarung sendirian, Rian. Dia menerima takdirnya, menjadi bayang-bayang, menjadi teman tidak kasat mata, menjadi perisai yang rela hancur berkeping-keping asalkan tuanya tetap utuh. Dingin Yasin? Tanyaku tiba-tiba, memecah lamunannya. Aku melirik sedikit ke arahnya. Sinta tersentak, dia buru-buru memasang wajah judes andalannya, menyembunyikan kerapuhan yang tadi melingkupinya. Ah, dingin apanya? Kamu tuh yang lemah. Kena angin dikit menggigil, makanya jagat itu dikancing yang benar. Dasar manusia bodoh. Omelnya, meski suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. Aku terkekeh pelan. Iya Nyonya Ratu, terima kasih sudah menghangatkanku barusan. Sinta terdiam, dia memalingkan wajahnya ke arah pepohonan gelap di pinggir jalan agar aku tidak melihat rona merah di wajahnya. Berisik, fokus nyetir, di depan ada tikungan tajam. Tapi dalam hati Sinta tersenyum. Rian tahu, meski Rian mungkin tidak paham sedalam apa perasaan Sinta, tapi Rian selalu menyadari keberadaannya. Dan bagi Sinta, diperhatikan, diakui dan dibutuhkan oleh Rian itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan keabadiannya. Motor Vixen biru itu berbelok memasuki gang rumah kami, gerbang terbuka. Cerita malam ini berakhir dengan selamat dan Sinta, sang jin pendamping yang jatuh cinta akan terus berada di sana, mengawasi dari sudut kamar, menjaga mimpi Rian, mencintai dalam diam selamanya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.